Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Semoga kabar hari ini baik-baik saja, sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKGA Kecamatan Lemawungkuk Kota Cirebon. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Syahid Abdul Rashid, mengajar di SDN Karanganom 2 sebagai guru pendidikan agama Islam dan guru pekerja. Yang soleh-solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak berpesan tidak lupa untuk menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian berwudu. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, jangan lupa kita berwudu. Setelah berwudu, kita makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Setelah makan makanan yang sehat 4 sehat 5 sempurna, menjaga jarak, physical distancing atau social distancing. Setelah social distancing, jangan lupa kita selalu berolahraga, baik pagi maupun sore. Setelah berolahraga tiap hari, kita kalau ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker karena masih pandemi COVID-19. Setelah memakai masker dan berdoa, berwudu, makan makanan yang sehat, social distancing dan berolahraga, kita jangan lupa sebagai umat Islam berdoa atau meminta ampun atau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang soleh-solehah setelah menjaga protokol kesehatan, setelah ini kita menyiapkan peralatan pembelajaran seperti penghapus, pensil, pulpen, buku, kemudian juz amannya jangan lupa, terus Al-Quran. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum belajar dimulai, kita sama-sama seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kalau kita umat Islam, berdoa menurut yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa sebelum belajar. Mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Karena yang soleh-solehah, materi hari ini, pembelajaran hari ini, pendidikan agama Islam dan pendidikan budi pekerti kelas 2 semester 1 tahun pelajaran 2001-2022.
yaitu materinya hari ini anak-anakku yang soleh-soleha, huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Sebelum menginjak materi, mari kita sama-sama biasakan literasi membaca juz amma. Sekarang hari ini anak-anakku yang soleh-soleha kelas 2, kita sama-sama membaca Quran surat Al-Ikhlas. Coba juz ammanya dibuka atau Al-Qurannya, kita bareng-bareng baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, tujuan pembelajaran hari ini tentang huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya melalui tayangan PowerPoint atau video. Peserta didik mampu atau anak-anakku sekalian mampu yang pertama mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Dan yang kedua, anak-anakku yang soleh-solehah melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Ya, nanti kita sama-sama belajar tentang huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya bersama-sama. Setelah tujuan pembelajaran, yuk kita sama-sama lihat video yang berikut ini atau PowerPoint yang berikut ini. 1. Mengetahui dan melafalkan huruf hijaiyah serta harokatnya secara lengkap. Anak-anakku yang soleh-soleha, dalam Al-Quran atau juz amma itu ditulis dengan bahasa Arab. Anak-anakku yang soleh-soleha, huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Setelah huruf-huruf hijaiyah, anak-anakku yang soleh-soleha, huruf-huruf hijaiyah itu ada 30. Awas, ingat-ingat. Ada yang tahu nggak? Ya, itu huruf-huruf hijaiyah itu ada 30. Mari kita sama-sama lihat, kita belajar huruf-huruf hijaiyah. Ya, kita mengetahui atau mengenal. Pertama kita mengenal atau mengetahui huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Belajar huruf-huruf hijaiyah, yaitu ada 30. Yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, bo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, iya. Ya, itulah anak-anakku yang soleh-solehah. Ya, kita hari ini awalan pertama kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Apa yang disebutkan tadi sama Pak Said itu namanya huruf-huruf hijaiyah. Ya, setelah mengenal atau mengetahui anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita sama-sama belajar tentang melafalkan huruf hijaiyah berharokat. Ada yang tahu nggak harokat itu apa? Harokat adalah tanda baca. Huruf hijaiyah harus diberi harokat.
anak-anakku yang baik, ya, yang solehah. Agar dapat dibaca, jumlah harokat ada 8. Contohnya, kita belajar harokat yang pertama yang A, harokat fathah. Harokat fathah berbentuk garis di atas huruf. Huruf hijaiyah yang diberi harokat fathah berbunyi A. Contoh, ata, baja, itu ada huruf harokat, fathahnya di atas. Sakho, dada, itu contoh harokat fathah. Kemudian yang B, contoh yang kedua, yang B, harokat kasroh. Harokat kasroh berbentuk garis di bawah huruf. Anak-anakku yang soleh-soleha, huruf hijaiyah yang diberi harokat kasroh berbunyi I. Contoh, siri, sizi, siti, didi. Kemudian harokat doma, anak-anakku yang soleh-soleha, harokat doma berbentuk huruf wawu kecil di atas huruf. Huruf hijaiyah yang diberi harokat doma berbunyi U. Contohnya, pupu, pupu, humu, wulu, itu harokat doma. Selanjutnya yang D, harokat fathatain. Apa itu fathatain? Fathatain adalah 2 fathah atau fathah yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat fathatain berbunyi an. Contohnya, amidan, awas dan tuh, subuhan, han, zaman, man, jajan, nan. Ya. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh-soleha, harokat kasrotain, yang E, harokat kasrotain. Apa itu harokat kasrotain? Kasrotain adalah 2 kasroh atau kasroh yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat kasrotain berbunyi in. Contohnya, asin, sin, aminin, nin, karomin, min, subukin, in, subu'in, in. Kemudian selanjutnya yang F, harokat domatain. Apa itu domatain? Anak-anakku yang soleh-soleha, domatain adalah 2 domah atau domah yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat domatain berbunyi un. Contohnya, malikun, un, utubun, bun, jahilun, lun, dohirun, run. Ya. Awas, ingat-ingat anak-anakku yang soleh-soleha. Selanjutnya, yang G, harokat sukun. Apa itu harokat sukun, anak-anakku yang soleh-soleha? Harokat sukun berbentuk bulatan kecil di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun tidak berbunyi atau mati. Contohnya, maka, makam, makam, mimnya harokatnya itu sukun. Tidur, ro-nya harokat sukun. Maslaha, maslaha, sinnya harokat sukun. Alhamdu, ya,
lamnya harokat sukun atau mati, mimnya sukun atau mati, ya harokat sukun. Kemudian yang harokat tasdid. Apa itu tasdid? Tasdid itu berbentuk kepala sin kecil di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi harokat tasdid dibaca ganda. Contohnya kallama, lamnya ada harokat tasdid. Robbana, ya. Ba-nya itu berharokat tasdid, ada harokat tasdidnya. Karimna, ya. Ro-nya ada harokat tasdid. Badiluna, dalnya ada harokat tasdid. Ya, anak-anakku yang soleh-soleha, ingat-ingat itu ya, harokat dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah atau dalam kita mengaji juz amma atau ngaji Al-Quran pasti ada harokatnya. Selanjutnya anak-anakku yang soleh-soleha, kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini tentang huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Yang pertama adalah Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Huruf-huruf Arab disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 30. Ingat-ingat anak-anakku yang soleh-solehah. Kelas 2. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, harokat adalah tanda baca. Jumlah harokat ada 8. Yang pertama yang A, harokat fathah. Yang kedua B, harokat kasroh. Yang ketiga C, harokat dhamma. Yang keempat D, harokat fathatain. Yang kelima harokat kasrotain. Yang keenam yang F, harokat dhammatain. Yang G, harokat sukun. Dan yang H, harokat tasdid. Ingat-ingat anak-anakku yang soleh-soleha. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Berikutnya, ya, kita siapkan tulisannya, bukunya, pensilnya. Hari ini kita berlatih atau soal. Ya, berlatih soal. Bapak tidak banyak-banyak memberikan soal. Silakan perhatikan, tulis di buku tulis pendidikan agama Islam, nanti dikerjakan ya, di rumah. Setelah dikerjakan silakan diberikan di guru atau di sekolah, di guru PAI masing-masing sekolah. Soal yang pertama yaitu Al-Quran ditulis dengan titik-titik. Itu soal yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua, huruf-huruf Arab ditulis, huruf-huruf Arab disebut titik-titik. Latihan yang ketiga, huruf-huruf hijaiyah berjumlah titik-titik. Kemudian yang keempat, soal yang keempat, latihan yang keempat, harokat adalah tanda titik-titik. Kemudian yang kelima, latihan yang kelima, harokat berjumlah titik-titik. Awas anak-anakku yang soleh-solehah. Jangan lupa latihannya ditulis, dijawab, ya di rumah dikerjakan. Setelah itu silakan diberikan kepada guru agama atau guru pendidikan agama Islam di sekolah, di sekolahnya masing-masing. Ya, anak-anakku yang soleh-soleh, setelah kita belajar pembelajaran hari ini
kita tidak lupa berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kalau kita umat Islam, kita berdoa setelah belajar. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemelihara alam. Ya, anak-anakku yang soleh-solehah, itulah doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Nah, pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmu kita atau belajar kita hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.